Pagi kak, aku mau cerita sedikit ya kak. Jadi aku pergi ke dokter SPKK di tanggal 19 Agustus 2026. Terus kalau kakak lihat kondisi rambut aku sekarang, ternyata kemarin yang terjadi kebotakan di area ini itu adalah proses shading ya kak. Dan sekarang rambutnya udah mulai tumbuh, tapi nggak merata kak. Kalau kakak lihat di sini jarang-jarang, di sini juga tuh jarang-jarang, dan ini ada tumbuhnya tuh lucu gitu, nggak rata. Tapi di sisi lain, selain tumbuh di bagian sini dan di beberapa kecil dua jaringan yang sempat di vonis jaringan parut sama dokter, ada juga tumbuh sedikit tuh kak. Tapi di sisi lain peradangannya melebar kemana-mana juga kak. Ini ke kanan, ke kiri juga, ini tambah tipis, dan itu ke belakang juga kak. Tuh lihat rambut belakang aku kan tambah tipis ya kak, bagian rambutnya sehat. Ini melebar ke sini juga kak. Jadi lebarnya memang luar biasa, banyak di banyak tempat ya kak. Tuh di sini, jadi ke kanan, ke kiri, tuh sampai sini, ke belakang, udah gitu kak, ke belakang bawah. Kalau kakak lihat, perhatiin di sini, tuh lihat di sini kak. Tuh, kalau kakak perhatiin rambutku yang masih tersisa yang panjang ini udah ini kak. Terus kalau kakak perhatiin lagi, ini ada tuh rambut-rambut pendek tuh pasti di bagian luar tuh banyak rambut-rambut yang memendek tuh. Kalau kakak perhatiin ya, ke bagian sini kak, tuh nipis ya nggak sih? Kak, jadi tipis banget. Kak, bagian rambut banyak aku. Uh, sekarang tanggal 21 ya kak. Jadi ini adalah aku spill di hari ke 21 aku berobat ke SPKK dan memakai belakangnya MXL. Ini tumbuh rambut di sini, tumbuh beberapa tapi nggak merata tuh, macak gitu jatuhnya kak. Di sini malah ada kebotakan baru, dan rambut yang nyisa yang mengecil memendek, yang kalau kita tarik bunyinya tuh kayak plastik. Ini cikal bakal sih kak, kebotakan.
kalau kakak lihat ini nih udah segini tuh. Ya kak, nah sekarang masalahnya gimana cara meredakan biar peradangannya tuh nggak menyebar ke area lain gitu. Apakah kakak ada advice, masukan nggak kak? Soalnya dari awal aku berobat sekitar 3 bulan yang lalu, dokter aku nggak mengantisipasi bagaimana kalau terjadi peradangan yang menyebar gitu. Beliau hanya fokus sama kebotakan yang di satu spot yang di sini aja saat itu kak, which is ini tumbuh, tapi di sisi lain beliau nggak ini antisipasi bahwa akan terjadi peradangan yang melebar ke area lain. Pelebarannya lumayan kak, lumayan menyebarnya, lumayan luas kak, kanan sini terus kiri sini tuh sampai ke sini terus ke belakang. Ini kan udah luas ya kak. Aduh beneran. Dulu estimasinya untuk treatment alopecia ini estimasinya sekitar 3 bulan. Itu pun tidak dibilang bahwa itu akan melebar gitu, dan harusnya kan ketika pertama kali berobat tuh langsung dikasih obat anti penyebaran peradangan dan alopecianya gitu ya nggak sih. Aku kan dari awal udah cerita, udah curhat bahwa dokter yang nangin aku tuh agak pelit-pelit informasi gitu kak, hanya menekankan kepada bagaimana spot kebotakan itu tumbuh tanpa memikirkan hal-hal yang lain gitu. Bagaimana kalau menyebar ke area lain, bagaimana pencegahannya biar nggak menyebar ke area lain gitu loh kak. Tidak terpikirkan sampai ke sana gitu, padahal kan itu penting banget ya kak. Sekarang percuma kalau misalnya beliau mengobati satu spot aja, akunya udah bayar mahal-mahal gitu kan ke dokter spesialis, dengan harapan kebotakannya bisa teratasi dan rambutku bisa tumbuh kembali gitu, dan kembali sehat dan cantik. Tapi kayak percuma kalau misalnya dianya menyebar ke area lain gitu kan. Nanti harus mulai dari awal lagi, terus ya, otomatis akan bisa menyebar ke banyak area dong kalau misalnya ini nggak bisa dicegah.